kayak gitu, Bang. Ya nggak bisa. Kenapa enggak? Ya bisa aja. Iya. Udah mulai, Bang. Guys, ini we're back. We are back. Kami kembali. Nah, ini kebetulan nih kita lagi sedikit berdebat. Iya. Berdebat sehat ya, Bang, kita ya. Sehat, bukan berdebat kusir, sorry. Nah, itu dia. Kita lagi ngomongin tentang Valentino Rossi mengenai timnya ya, Bang. Tim Valentino Rossi. Iya. Soal kepastian dia akan kemana. Betul. Untuk di 2020 ataupun ya 2023. Iya. Ya nggak? Jadi gini guys. Nih kita ceritain nih. Jadi ceritain nih. Bang Joni apa gue nih? Oke, gue ya. lah. Gini, jadi kemarin setelah launching Petronas Yamaha Racing Team. Nah, Razlan Razali selaku prinsipal tim Malaysia itu, dia bilang bahwa ada kemungkinan akan memperpanjang kontrak bersama Yamaha. Iya. Sementara Valentino Rossi itu juga ngebet untuk punya tim satelit. Betul. Ya nggak? Betul. Bukan punya untuk tim satelit sih, maksudnya punya tim di MotoGP. Walaupun itu tim satelit ya, Bang. Ya, pastinya tim satelit. Nah, itu dia, karena nggak mungkin tim pabrikan. Betul. Pabrikan udah pasti kan pabrikan Yamaha, pabrikan Ducati, Suzuki, KTM, itu dia. Nah, jadi ini kita lagi discuss. Iya. Kemanakah Valentino Rossi akan berlabuh? Apakah tetap di Yamaha atau akan ke Suzuki? Ya, selentingan Suzuki kan mau bikin tim satelit. Nah, tapi ya ada faktor lainnya. Ya. Terus apakah akan ke KTM? Betul. Ya kan? Atau ya Ducati bersama Avintia. Iya. Nah, sekarang kita lagi ngebahas dulu nih soal Yamaha, Bang. Oke. Akankah Valentino Rossi, ya maaf kata ya guys, ini maaf kata, menyingkirkan Petronas Yamaha Racing Team untuk bisa menjadi ya tim satelitnya MotoGP, tim satelitnya Yamaha. Iya. Nah, Razlan Razali mengungkapkan hal itu. Cuman kalau kita melihat sejarah pembentukan Yamaha ini kan sebenarnya bukan inisiatif dari Sepang Racing Team. Ya. Ini catat nih. Karena Sepang Racing Team ini bergabung menjadi tim satelit Yamaha di 2019. 2019 itu karena ya seperti yang sempat saya berulang-ulang katakan, gara-gara Tech 3 cabut, tidak mau lagi berkolaborasi sebagai tim satelitnya Yamaha. Ya, nah, Yamaha bingung. KTM dia. Ya, dia pindah ke KTM. Yamaha bingung, ini gimana caranya? Sampai akhirnya dia minta tolong waktu itu ke CEO Dorna Sport, Carmelo Ezpeleta. Nah, Carmelo Ezpeleta melihat bahwa Sepang Racing Team saat itu memang mulai tumbuh tuh, bergabung di kelas Moto2 dan Moto3 sebagaimana target dia untuk membina pembalap-pembalap Asia, khususnya Malaysia. Dikasih penawaran. Nah, artinya tuh dikasih penawaran. Nah, Razlan Razali kan sempat kaget, oh gimana nih? Dan bahkan akhirnya dia harus berusaha keras untuk mewujudkan hal itu, sampai mulai mencari pembalapnya siapa. Sampai kemudian akhirnya Petronas mau. Cuma saat itu Petronas tidak full memberikan support. Nah, artinya pada saat SRT, Sepang Racing Team ini bersedia, itu sebenarnya masih ada subsidi dari Dorna dan Yamaha. Itu sebabnya motor yang kemudian di tahun kemarin 2020 itu agak sedikit berbeda. Satu speknya pabrikan, satu speknya spek A. Ini kalau mamanya mungkin istilahnya klausul dari ini sebenarnya memang klausul tidak ditolak oleh Tech 3. Karena mereka minta dua-duanya motornya sama dengan spek pabrikan. Perkara soal antar pengembangannya lebih pelan dari pabrikan itu nggak jadi soal. Nah, dari situ kemudian yang indikasi kedua adalah ya di saat tim private lainnya, katakanlah Gresini Racing, Tech 3, kemudian juga ya tim lainnya itu Avintia pun sebenarnya berusaha untuk bisa menandatangani kontrak 5 tahunan. Kontrak 5 tahunan ini adalah kayak kontrak menjamin nih si peserta MotoGP ini tetap ikut 5 tahun ke depan. Seandainya dia mundur atau ini akan ada penalti, kalaupun harus memindahkan ya harus diberikan slot ke siapa. Ini kejadiannya kayak Avintia yang dapat slot dari tim Aspar Racing. Nah, itu pertama. Dan yang ketiganya lagi adalah kita melihat bahwa tim-tim yang bergelut di Moto2 ini memang agak sulit untuk bisa bersaing di
MotoGP tanpa dukungan yang kuat. Kita lihat Asparti nyerah, dia harus ke Avintia. Avintia sekarang pun sebenarnya keteteran. Kemudian ada tuh apa yang seangkatan dengan Gresini Racing, itu Pons Racing. Sampai sekarang nggak pernah naik ke MotoGP. Padahal dulu sempat menurunkan pembalap di saat 2 tak dengan GP500-nya. Ya itu dia. Nah, itu sebabnya kenapa saya sempat tadi duel alot. Saya yakin Valentino Rossi tetap akan membidik tim satelit dengan Yamaha karena di saat wawancara pun Valentino Rossi sudah mengklaim bahwa selama ini saya udah pembalap Yamaha nih dari 2004 dan juga sekarang ya tidak pernah udah sampai bilang bahwa Yamaha kayaknya udah ada di diri gue banget gitu. Darah gue udah Yamaha banget lah ibaratnya gitu ya Bang. Besar kemungkinan nih seandainya katakanlah berjalan mulus akhir musim nanti Valentino Rossi mempersiapkan segala sesuatunya, belajar saat ini nih semusim bareng dengan Avintia, bagaimana kondisinya, kemungkinan dia akan tetap berusaha bersama Yamaha. Itu ya Bang ya. Betul. Itu dari pandangan saya. Itu dari pandangan Abang. Oke. Tapi nih Bang, kalau dari pandangan saya nih Bang, ini agak beda juga nih. Karena kenapa? Memang tadi Abang bilang bahwa Rossi darahnya Yamaha banget. Betul. Tapi Petronas sekarang lagi naik daun nih baratnya Bang. Bener nggak? Betul. Petronas Yamaha Racing Team itu lagi naik daun. Dan Petronas selaku sponsor utama mulai ngucurin dana nih. Ya seperti kita tahu nih Bang, F1 ya kan bersama Lewis Hamilton dan juga Mercedes ya kan juara dunia terus ya kan, namanya naik terus. Dan budgetnya F1 sama MotoGP jelas jauh banget. Ya F1 lebih gede. Setuju. Lebih gede jauh ketimbang MotoGP ya kan. Nah, otomatis nih kalau memang kesempatannya Razdan Razali bisa bicara lebih dengan Petronas untuk mengucurkan dana atau kayak gimana, ya nggak menutup kemungkinan ya Petronas dan Razdan yang akhirnya tetap untuk menjadi tim satelit Yamaha. Dengan catatan nih, musim ini dia masih bagus. Itu dia. Jangan sampai 2 musim kemarin ternyata musim ini diperkuat Valentino Rossi dan Morbidelli. Ya amit-amit gitu. Jangan dong. Iya, malah performanya ini itu akan menjadi pertimbangan. Nah, itu menurut gua sih analisa gua. Jadi ada kemungkinan Valentino Rossi ya beralih nih Bang. Karena masih ada itu tadi kan Suzuki, KTM, Avintia. Bener nggak? Betul. Nah, kalau menurut Bang Joni, jika memang Yamaha akhirnya memilih Petronas, karena memang sih Lin Jarvis sendiri mengakuin kan Bang, bahwa gue tapi Yamaha membuka diri untuk tim Valentino Rossi. Berarti kan tinggal kuat-kuatan tender selain dari ya bicara tentang masalah kebersamaan, masalah sejarah, histori Valentino Rossi seorang pengembang M1, pemberi gelar juara dunia Yamaha setelah 92. Tidak pernah menang. Ya kan? Nah, ya terlepas dari itu semua, tapi kan ya ini balik lagi MotoGP masih ada uang juga yang berbicara untuk di sana. Kemudian juga mereka tuh ya meskipun ini bisnis yang tanda petik menggiurkan, mereka tetap ada indikator pasti yaitu bagaimana performa si tim bersangkutan. Itu dia. Katakanlah nih, mungkin Valentino Rossi juga akan bingung sendiri kalau ternyata dia Yamaha bagus, kemudian muridnya yang juga adiknya Luca Marin juga bagus di Avintia, mungkin akan jadi faktor kebimbangan untuk Valentino Rossi. Iya, apakah dia Yamaha atau kayaknya meskipun nih kalau kita sebutkan semua pembalap mengatakan buat yang rookies cuma bahwa motor Yamaha ini motor yang memang jauh lebih ramah ketimbang motor selain Yamaha. Itu dia. Dan perlu sedikit flashback ke video yang sebelum ini ya. Yang soal launchingnya si Petronas nih. Bang Joni sempat bilang dengan masuknya Valentino Rossi ke Petronas Yamaha Racing Team, ya kan? Ini ada nih yang sponsor ikut masuk ke bagian bawah itu loh, bagian bawah fairing tuh. Monster Energy Yamaha. Monster Energy, Iya nggak? Betul. Nah, ketika misalnya ditolak oleh Yamaha, ya kan? Ya mau nggak mau nih bedol desa ke Suzuki nih. Bener nggak? Karena kalau kita bicara nih Bang, sponsor besar Rossi ya
Satu, Sky Racing. Ya kan? Ya. Sky. Terus yang kedua, Monster Energy. Secara itu juga Monster Energy juga sponsor pribadinya Rossi kan? Betul. Nah, dengan dua sponsor ini nih, nggak menutup kemungkinan untuk pindah ke Suzuki. Bener nggak Bang? Ya, betul. Iya kan? Betul. Walaupun ya Suzuki udah nggak ada David Brivio kan? Iya. Tapi ya seenggaknya sempat dibuka jalan mungkin. Betul. Mungkin. Memberikan jalan. Sempat dibuka jalan untuk menjadi tim satelitnya Suzuki. Betul. Karena kenapa Bang? Kalau gue nih berpikir KTM ini image-nya udah sangat kuat dengan Red Bull. Betul. Iya kan? Betul. Udah sangat kuat dengan Red Bull. Kalau Valentino Rossi pindah ke KTM, iya. Sponsor pribadinya gimana nih? Mungkin itu masih bisa diakalin, karena kan si KTM sendiri sebenarnya emang targetnya akan terus melakukan ekspansi. Ya. Jadi tidak hanya saat ini nih yang memang notabene direken oleh Red Bull. Dan jangan salah, Tech 3 pun sebenarnya udah tidak ada embel-embel Red Bull loh. Ya, untuk saat ini. Ya. Ya. Nih besar kemungkinan mungkin nih si KTM perdana katakanlah Rossi menandatangani kontrak untuk 2021 sampai 2026. Ya. Ya mungkin mereka akan mengeluarkan budget lebih besar untuk membeli motor KTM dengan support tim pabrikan. Dengan sponsor Monster Energy. Bisa jadi. Menjadi seru Bang. Makanya. Iya nggak? Red Bull versus Monster Energy. Wah. Jadi ini ya kalau saya melihat Valentino Rossi seandainya mungkin dikalahkan oleh Petronas sebagai tim satelit Yamaha. Ya. Opsinya mungkin bisa ke Suzuki, KTM juga mungkin bisa. Bahkan Ducati juga nggak mungkin. Bahkan mungkin. Lebih besar lagi Ducati ini kan sekarang udah masuk. Luca Marini itu udah istilahnya 50% investasi udah diberikan nih. Tinggal mungkin nanti melihat performa seperti apa nih. Luca Marini bukan tidak menutup kemungkinan malah mengambil ahli slotnya Avintia. Apalagi ya pembalapnya aja udah all Italian riders gitu, dua-duanya pembalap Italia, Enea Bastianini dan Luca Marini. Jadi memang ya apa istilahnya nih pendulum Valentino Rossi ini musim 2000 ini cukup masih kenceng banget goyang kanan goyang kiri nih Bang. Ya apalagi nggak cuma dia balapan, dia punya juga strategi di belakangnya, artinya tetap nih jadi magnet nih di MotoGP musim ini. Ya kita kan lihat nih, kalau mungkin Petronas melihat performa cukup baik, mungkin sebelum ronde di Eropa dia akan segera menandatangani kemana mereka kepastiannya. Dan seandainya mungkin performa Petronas belum, ini kita akan tunggu nih di paruh musim kedua nanti. Ada due date-nya nggak sih Bang? Maksud gue untuk Petronas nih, due date maksudnya tanggal pastinya, maksudnya lu sebelum tanggal sekian udah harus perpanjang kontrak. Ya paling akhir pokoknya sebelum ronde MotoGP terakhir bulan November. Itu udah pasti harus ada kepastian. Nah, ini untuk mengamankan bagaimana nanti Dorna dan juga Irta untuk mempersiapkan MotoGP 2022 ke 2026 nih, apakah ada hal yang baru karena kan kontraknya per 5 tahun. Nah di situ kan kelihatan. Nah kemudian juga nih ya Petronas tentunya sebenarnya Petronas sendiri tidak menutup kemungkinan untuk mempercepat. Karena satu hal bahwa MotoGP ini memang istilahnya ya magnet, promosi paling cukup dilihat oleh mata dunia, apalagi dengan kondisi pandemi yang tidak bisa membuat orang banyak ke sirkuit, disebar di jaringan televisi dunia akan sangat bagus untuk promosi. Paling tidak ya Petronas pun sepertinya nih due date-nya mungkin tidak pasti, yang pasti dia akan berusaha untuk bisa memperbarui kontraknya sebelum paruh musim kedua nanti, pertengahan tahun lah. Itu tuh jadi menarik ya. Ya nggak? Jadi lebih seru gitu. Ini Valentino Rossi ternyata nggak cuman bakal mempertaruhkan pribadinya di balapan, tapi juga mempertaruhkan ya istilahnya keberadaan eksistensi timnya di MotoGP nanti di 2001 sampai 2006. Itu kalau menurut Bang Joni, kira-kira nih Bang, jadinya akan lebih kemana nih Valentino Rossi nih? Gue ulang lagi nih guys, saya nggak? Tetap sih skala utama dia bertahan di Yamaha, mungkin dia akan berusaha melakukan negosiasi. Ya, lagi pula kan kalau kita melihat markas Yamaha pabrikan juga kan di Italia, jauh lebih dekat gitu loh, ketimbang harus ini ke Suzuki dulu mesti ini. Dan mungkin kedua baru ke Suzuki, ketiga ya Avintia atau ke KTM.
Jadi ke situ ya. Prioritas utama adalah Yamaha nih Bang. Yamaha tetap. Karena ya kenapa enggak sih sebenarnya? Yang bikin kita ragu-ragu ya Bang, omongannya Lin Jarvis loh Bang. Ya. Yang awalnya sebelum tahun lalu lah, jadi ya kan? Ini di seri terakhir ya Valencia atau di mana ya? Betul. Valencia apa Portugal ya? Betul. Lupa gue tuh. Iya. Itu dia. Oh, enggak. Ya itu di serinya Valencia kalau nggak salah dia sempat kan? Ya, yang Eropa. Ya. Nah, dia tuh sempat bicara bahwa ya untuk Rossi sebenarnya enggak lah. Mungkin lebih ke Petronas kan. Nah, tapi ya beberapa waktu terakhir inilah di 2021 ini agak berubah. Apalagi saat di launching tim Monster Energy. Itu berubah banget tuh ya. Iya. Ya nggak? Bahwa kita akan membuka kesempatan opsi ya, karena Rossi nggak ada yang ngomong aling, nggak rame-rame, tiba-tiba langsung launching motor Ducati dengan livery Sky Racing Team. Artinya ya Rossi sedikit bicara langsung kasih bukti gitu, bahwa kondisinya meskipun tidak gue masih mau balap, tidak mau jadi ini, tapi ternyata tim balapnya udah melakukan gerakan-gerakan untuk masuk ke MotoGP. Apalagi ya kayak kemarin kalau untuk Suzuki tahu sendiri kan. Iya. Apa yang pencapaian diraih oleh Suzuki di retweet tuh sama tim Rossi tuh sama Sky di retweet tuh congrats lah apalah segala gitu. Seolah-olah tanda juga nih untuk merapat ke Suzuki gitu kan. Nah, kalau menurut sobat nih kira-kira bakal berlabuh kemana nih? Ya tim mana nih? Tim Rossi ke Yamaha, tim Rossi ke Suzuki, atau tim Rossi ke selain Suzuki dan Yamaha misalkan Ducati atau ke KTM. Tim yang mana nih? Ya, kalau boleh sekalian guys kasih tuh, ya nggak? Prediksinya sobat, analisanya karena apa? Keren tuh. Kita sharing jadinya ya nggak Bang? Ya nggak? Ya walaupun kita nggak bisa sharing di sini nih, tapi kita bisa sharing di kolom komentar guys. Itu guys. Buruan, abis nontonnya langsung tulis sharingannya. Jadi abang kemana? Saya kan abang kemana? Menurut abang Rossi kemana? Pokoknya ada 3 tahapan nih. Ke Yamaha ini paling utama karena memang dia dari dulu ini pembalap Yamaha dan juga udah ikon Yamaha. Kalau mentok Suzuki ini kemungkinan karena motornya karakternya hampir sama. Kalaupun punya Rossi mau balapan kan tidak terlalu kesulitan. Ya mungkin ketiga ke Avintia karena dia sudah mulai menghabiskan atau mengeluarkan investasi ke sana bersama Luca Marini. Dan terakhir mungkin KTM karena KTM ini juga kan istilahnya tim penasaran nih. Kalau kemarin udah bisa menang dengan pembalap-pembalap yang muda, kenapa nggak dengan pembalap-pembalap yang lebih senior? Dan bahkan musim ini kan mereka merekrut seorang Danilo Petrucci. Danilo Petrucci kan temen main juga dengan Valentino Rossi. Iya, tapi nggak akrab-akrab banget. Masih akraban Bang Joni lah. Bisa aja. Oke guys. Oke. Jangan lupa guys, tulis di kolom komentar apa pendapat sobat ya. Soal kemana nih Valentino Rossi berlabuh untuk mempunyai sebuah tim satelit di MotoGP. Oke Bang? Oke. Guys, sama satu lagi guys, jangan lupa ya kan like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng. Oke, saya Kabudiansyah dari Autores ID dan juga gridauto.com. Mohon pamit guys. Dan saya Joni Lono Mulia dari motorplusonline.com. Turut pamit juga. See you guys. Sampai jumpa.